pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang kejahatan senjata yang dilakukan oleh Jepang disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir pun mendengarnya. Final defeat came to the Japanese. Apakah kalian tahu tentang kekalahan Jepang? Belum, Bu. Benarkah itu? Lalu, apa yang terjadi dengan Jepang? Menurut yang saya dengar, sekutu telah mengebom kota Nagasaki dan Hiroshima. Maka dari itu, Jepang telah menggenjotkan senjata di negeri kita ini. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak ada wewenang lagi di negeri ini. Maka kita harus manfaatkan momen itu. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pada pukul 20.00 WIB. Teman-teman sekalian, kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum, Paman. Kau tahu dari mana tentang berita itu? Barusan saya dan Sakit berkumpul dengan Sakit. Ia mendengar radio siaran Jepang yang mengumumkan tentang senjata-senjata itu. Berarti negeri kita sedang dalam masa vakum. Benar. Demikian saya mengumpulkan kalian semua untuk membahas masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamasikan yang baru. Tepat sekali. Maka dari itu, kita harus membagi tugas. Wekana dan Koiro akan pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan berita baik ini. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta. Pukul 10 malam WIB terjadi perdebatan serius antara golongan muda dengan Soekarno. Kita harus mempromosikan kemerdekaan ini secepatnya, Bung. Ini batang leherku, dan serelah aku bojok sana. Potonglah leherku ini malam ini juga. Jangan sampai kau menunggu untuk esok hari. Tapi ini saya yang ketat, Bu. Jepang sudah dikalahkan oleh sekutu dan tidak punya kuasa lagi di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak menderita karena penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita menghadapi Belanda yang ingin berkuasa di negeri ini. Jika Anda tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang itu? Mengapa kita harus menunggu janji manis Jepang itu? Kita seharusnya bisa merdeka, Bu. Kekuatan segelincir ini takkan bisa mengalahkan armada perang Jepang. Ayo tunjukkan kepadaku, apa bukti kekuatan yang kau perhitungkan selama ini? Apa tindakanmu untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita bertahan untuk kemerdekaan ini? Bagaimana cara kita tegak di atas kekuatan kita sendiri? Ini waktu yang tepat, Bung, untuk mempromosikan kemerdekaan kita. Semakin cepat kemerdekaan kita terlaksana, maka semua rakyat kita akan terlepas dari siksa mereka. Tunggu apa lagi? Lakukan sekarang, Bung. Baiklah, berikan kami waktu sebentar untuk berunding. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno
langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Sebaiknya jangan gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Menurut saya, yang harus dihadapi sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak menguasai negeri ini. Kita harus membicarakan kemerdekaan dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih terlalu muda dan pemikirannya masih terlalu pendek. Kita harus memikirkannya dengan sangat matang. Kalau tidak bagaimana semuanya berantakan. Baiklah, berarti kita semua sudah sepakat. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun kembali strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus 1945, pukul 4 pagi WIB, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Silakan masuk. Ada apa saudara? Datang sepagi ini. Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno menuju ke kediaman pengasingan. Kediaman pengasingan, apa yang saudara maksudkan? Ya, kami akan membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari bentrok antara Jepang dan rakyat. Baiklah, kami akan ikut. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak turut serta ikut untuk keselamatan mereka. Baik, saya akan mengajak mereka. Ayo. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Mr. Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu di mana keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu. Katakanlah di mana mereka sekarang. Aku akan menjamin keselamatan mereka setelah tiba di Jakarta dan menjamin kemerdekaan untuk di esok hari. Akankah Anda akan bersumpah untuk itu, Bung? Kau bisa percaya padaku, nak? Baiklah, kami akan mengantarkanmu di Rengas Dengklok tempatnya. Nak, tolong antarkan kami ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Baiklah, kalau gitu, ayolah. Nah, jelaskan sekarang, mengapa saudara sekalian membawa kami ke sini? Maafkan kami, Bu. Tetapi ini untuk keselamatan Anda. Kita harus membahas program besar. Bukankah tempoh hari sudah saya katakan kepada kalian bahwa masalah kemerdekaan akan dibicarakan dalam sidang PPKI? Benar adanya. Tetapi PPKI itu bentukan Jepang. Kami semua tidak ingin merdeka dengan campur tangan Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Juga kita belum siap dan masih membutuhkan bantuan Jepang untuk pernikahan. Bagaimana jika perkataan Jepang ke Indonesia hanya janji manis belaka? Apa yang Anda lakukan? Apa kita harus menunggu janji itu? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan kita sekarang juga. Rakyat sudah bertahun-tahun terbelenggu, dijajah tanah, air mereka sendiri. Mereka berhak bebas. Dan mereka berhak bebas. Dan sekarang inilah saatnya. Tenang saudara sekalian.
Mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin. Oke? Saya mengerti perjuangan Anda berdua mengenai masalah proklamasi ini. Kita memang mempertimbangkan dengan kurang matang, tapi kali ini saya percaya kita pasti bisa. Tetapi, akankah kita bisa? Apakah ini semua mungkin dilakukan? Tentu mungkin bisa, Bu. Asal kita berusaha, pasti akan dapat jalan keluarnya. Baiklah, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Syukurlah kalian baik-baik saja. Lalu, bagaimana hasil keputusannya? Kami setuju. Kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melakukannya? Bagaimana jika besok pagi? Bagaimana? Jika mungkin, kita akan melakukannya esok pagi. Ayo. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi ini untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bu. Tapi hari sudah malam dan pihak Jepang tidak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan ini. Apalagi pihak Jepang tahu tentang kegiatan kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Saya punya ide. Bagaimana jika dilakukan di rumah Laksamana Maeda? Boleh. Boleh juga, Bu. Ada apa? Maaf kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami harus mencari tempat dan membicarakan rencana untuk kemerdekaan esok hari. Kenapa itu? Terima kasih. Saya turut bergembira mendengarkan kabar ini. Silakan kalian gunakan ruangan yang kalian butuhkan. Saya akan izin istirahat dahulu. Baik. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan B.M. Diah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan lancar. Tidak ditemukan kesulitan untuk menemukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4.00 WIB, dibacakanlah rumusan naskah proklamasi yang pertama kalinya di depan para hadirin yang berada di Rumah Laksamana Maeda yang langsung disetujui. Namun, kemudian timbullah persoalan tentang siapa saja yang akan menandatangani naskah proklamasi itu. Menurut saya, sebaiknya naskah ini jangan sampai ditandatangani oleh anggota PKI. PKI kan lembaga bentukan Jepang. Kita kan sudah sepakat tadi agar tidak ada campur tangan dengan Jepang. Kau benar, Nak. Bagaimana ini? Adakah dari kalian yang mempunyai pendapat berbeda tentang menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh hadirin yang datang saat ini, seperti Amerika yang menandatangani teks deklarasinya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana ini Bung? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia, berarti atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju. Dan saya punya usul. Yang menandatangani teks cukup 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta.
sebagai wakil dan bangsa Indonesia. Bagaimana? Saya juga setuju. Bagaimana Andiri? Saya setuju. Kami setuju. Setelah semuanya setuju, Soekarno memerintahkan Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi. Tolong kau ketik teks proklamasi ini. Jaga teks ini baik-baik. Siap, Bu. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan proklamasi rampung pada pukul 4.30 WIB. Lalu, semua hadirin pulang ke rumah masing-masing dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan bahwa saat proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur pelaksanaan penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan beberapa pamflet ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan seadanya. Semua dilakukan agar rakyat dapat turut menyaksikan momen paling berharga untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati sampai di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Alhamdulillah semua sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu telah menemani saya di saat-saat yang menguras pikiran ini. Iya, Gusti Allah telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah Bapak sudah mempersiapkan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, besok kita akan melaksanakan upacara bendera dengan diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum mempunyai bendera, Pak? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa, Bu. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjadikan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain, Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih. Apa tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha menyediakannya. Baik, Pak. Dan Ibu punya ide? Bagaimana kalau kita namakan saja benderanya itu dengan nama Sang Saka Merah Putih? Ide bagus. Dengan bendera Sang Saka dan warnanya merah putih menjadi Sang Saka Merah Putih. Ide yang brilian. Ya sudah Pak, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan pidato yang nanti Bapak bacakan pada proklamasi besok. Tolong Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai awal kejayaan bangsa ini. Ya Bu, saya akan memerintahkan mereka untuk mengibarkan. Hai kalian, tolong jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkan bendera. Tiba saat upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang Indonesia telah hadir di lokasi. Di antaranya Mr. A.A. Maramis, Hos Cokro Aminoto, Otto Iskandar Dinata, Ki Hajar Dewantara, M. Tabrani, dan lain-lain. Suasana menjadi hening. Soekarno dan Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempat semula. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang lantang dan mantap,
Soekarno pun membacakan pidato pendahuluan sebelum beliau membacakan teks proklamasi. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara hadir di sini untuk menyaksikan peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak putus dalam perjuangan untuk memerdekakan negara ini. Kita jatuh bangun menyusun kekuatan untuk menggapai cita-cita Indonesia bebas dari penjajahan bangsa lain. Semalam kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan, dan permusyawaratan itu saya sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.